Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat bertemu kembali di pertemuan ketiga ini. Pertemuan ketiga. Nanti kita semoga di pertemuan kali ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, baik di rumah maupun yang tatap muka. Dan semangat untuk mencari ilmu di sore hari ini. Baik, sebelum saya mulai, kameranya di-on-kan ya. Jadi nanti saya mulai semuanya terlihat. Salam olahraga. Ayo, Salam. Saya. Belum kan? Ayo, buka ini. Salam olahraga. Jaya. Jangan lupa itu ya. Jadi setiap kali kalau ada salam olahraga, saya. Baik. Kita akan melanjutkan pertemuan kemarin ya. Nanti ada beberapa slide. Baik, yang di rumah kelihatan ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Kemarin kalau tidak salah sampai di sini. Benar? Oke. Benar, Pak. Akan saya lanjutkan untuk beberapa slide ke depan. Jadi tinggal mengikuti saja. Oke. Tahu olahraga ini? Dari keempat olahraga ini, apa saja namanya? Ekrang, Bapak Sodor, bagia, ekrang, bagia, kaki seribu. Oke, kaki seribu. Pinter. Baik, dari 4 aktivitas ini adalah di situ ada bermain, olahraga, dan pendidikan jasmani yang di dalamnya melibatkan bentuk-bentuk gerakan dan ketiganya dapat menyatu secara pas dalam konteks pendidikan jika digunakan untuk tujuan-tujuan kependidikan. Ya. Jadi bermain sambil belajar. Ya. Di situ ketiga item ini termasuk di dalamnya. Jadi ini olahraga yang kompetitif, ya, artinya diperlombakan atau dipertandingkan. Ini permainan tradisional yang 3 ini. Ya. Ini salah satu permainan modern yang dilakukan harus dengan pengawasan yang khusus. Ya. Di kaki seribu ini kalau dilakukan dengan benar maka pas sasarannya. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan konteks, maka akan merusak semuanya. Ya. Artinya apa? Ketika berjalan kaki seribu ini, permainan kaki seribu ini,
tumpuannya ada di kaki temannya. Ya. Jadi kaki temannya itu dipegang. Ketika dipegang, pada saat hitungan ketiga berjalan, nah itu tangan menekan kaki temannya sambil diangkat untuk berjalan. Ya. Kalau misalnya tidak diangkat, geser terus, ya bahaya. Nanti trainingnya bisa habis. Nah, contoh misalnya ada yang paling pojok ini. Ketika tidak kompak, maka akan terjadi tarik-menarik. Ini di push up. Nah, ya, tarik-menarik, wancang. Jadi itu. Ini gobak sodor, ya. Pernah bermain gobak sodor? Nah, ya. Terus ini yang terus ini ya. Ya. Di bagian rantai. Ini masih 3, ada yang 5, ya, bahkan lebih dari 5. Baik, ini mengenai kesatuan yang utuh antara bermain, olahraga, dan pendidikan jasmani. Jadi kalau digunakan dengan tujuan-tujuan kependidikan, maka hasilnya akan tercapai. Oke, lanjut. Tahu aktivitas 3 ini? Apa yang pertama? Tahu, mendaki gunung. Mendaki gunung. Arung jeram, bersepeda. Oke, terima kasih. Ketiga item ini atau ketiga gambar ini merupakan olahraga rekreasi. Ya. Jadi olahraga rekreasi itu olahraga yang dilakukan masyarakat dengan kegembiraan atau kegemaran, hobi, ya. Nah, yang tumbuh berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Jadi melakukan olahraga yang bersifatnya rekreasi, menyenangkan, ya. Jadi kalau teman-teman misalnya bersepeda, ayo Rek, mana bersepeda. Nah, kan janjian bersepeda, jalan, ya. Kegemaran itu adalah salah satu kegemaran atau hobi. Nanti sampai di pinggir jalan menusuk pecel ngantuk bareng, itu juga kegemaran, ya, hobi. Jadi seperti itu. Terus kayak ini arung jeram, sudah pernah arung jeram? Sudah? Gimana? Nah, Nggak pernah, Pak. Malang. Sudah, Pak. Bagus lagi ke Songa Adventure. Itu arung jeramnya lebih wow, ya, lebih menantang. Jadi seru di sana kalau arung jeram di Songa Adventure. Kalau mendaki pernah? Pernah, Pak. Belum. Buta ide. Sudah pernah ke Puncak Arjuna? Belum pernah, Pak. Mana? Masih ada planning. Nanti sampai di atas itu akan membuat kesimpulan bahwa alam itu memberikan arti kehidupan yang sebenarnya. Jadi mendaki itu salah satu proses mengajarkan kita bahwa perjuangan itu dimulai dari bawah. Sampai di atas kita akan mendapat hasil dan yang kegembiraan atau yang luar biasa lah. Dari ketiga olahraga rekreasi ini, di sini kita akan mendapat yang namanya kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Itu pasti. Ya. Baik masih bersepeda, ya, atau bersepeda dengan anak-anak, misalnya nanti besok kalau jadi guru, ya, tapi harus dengan ekstra pengawasan yang ketat. Jangan sampai bersepeda di depan, anak-anaknya di belakang. Ya. Nanti satu di belakang hilang, loh kok hilang kabeh nanti. Bingung nanti. Jadi harus dengan pengawasan yang ketat. Oke. Itu ya. Jadi 3 item ini masih banyak lagi olahraga rekreasi yang lainnya. Saya hanya ngambil ini saja. Karena pada umumnya itu biasanya yang keluar adalah ini. Oke, baik. Di sini kita akan melihat konsep kebugaran jasmani dan kebugaran motorik. Kebugaran jasmani itu sama enggak sama kebugaran motorik?
Halo? Sudah. Tidak. Berbeda. Sudah ya. Berbeda, Pak. Dari Ya. dua gambar ini, ya, mana yang dikatakan kebugaran jasmani dan mana yang dikatakan kebugaran motorik? Yang kebugaran jasmani yang berlari. Yang kebugaran motorik yang anak TK ini, Pak. Kita lihat. Jadi apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani itu merupakan aspek penting dari domain psikomotorik yang bertumpu pada perkembangan kemampuan biologis organ tubuh. Jadi dia lebih ke perkembangan psikomotorik, ya, organ tubuhnya yang dilatih, dikembangkan, ya, untuk meningkatkan kebugaran, ya. Di kebugaran jasmani itu domainnya adalah psikomotorik. Nah, ada lagi konsep kebugaran yang mengarah pada aspek kualitas tubuh organ-organ, ya. Jadi kebugaran jasmani ini tadi saya bilang kualitas tubuh atau organnya, ya, domainnya di psikomotorik, itu bisa kekuatan otot, daya tahan jantung paru, ya. Jadi kalau kita jogging setiap hari itu akan melatih jantung dan paru kita. Sehingga apa? Nanti jantung dan paru kita ini kuat, ya. Jadi walaupun misalnya jangan sampai ketika kita jarang berolahraga kena misalnya asam lambung tinggi dikit, asamnya naik, ya, sampai ke hulu hati, itu nanti naik ke jantung, jantungnya langsung stop. Karena yang naik itu adalah berupa angin, ya. Bayangkan kalau angin balon kita tiup, ya, anginnya semakin banyak, balon itu semakin keras, ya kan? Nah, seperti itulah ketika misalnya angin itu naik ke jantung. Jantung tadi yang denyutnya memompa, ketika penuh dengan angin maka dia nggak bisa memompa. Nah, dari situlah berhenti, stop, akhirnya is dead. Nah, itu yang biasanya orang kalau di dalam ilmu kedokterannya disebut serangan jantung. Orang awalnya sehat-sehat, setelah itu tiba-tiba langsung meninggal, ya. Itu biasanya terjadinya seperti itu. Maka lambung itu perlu atau penting. Ketika misalnya melakukan suatu program diet harus dengan konsep yang pas, ya, dan tahu diet itu untuk apa. Jangan sampai punya pemikiran aku diet harus mengurangi makan. Padahal itu salah. Kalau diet seharusnya adalah mengatur pola makan, ya, mengatur porsi makan. Yang awalnya tadi segunung dikurangi, ya. Sesuaikan dengan kebutuhan kalori per hari. Teman-teman, di setiap individu itu punya kalori beda-beda. Ada orang yang, mohon maaf, ada orang yang kurus, tapi kebutuhan kalorinya besar, bahkan sampai 2000. Ada orang gemuk, tapi kebutuhan kalorinya itu sedikit, biasanya 1100, 1200. Nah, itu tergantung kebutuhan kalori. Jadi kalau orang sudah berpikir mengenai kebutuhan kalori, biasanya kalau belanja di Indomaret atau di mana saja itu pasti dia lama. Namanya pandelot. Oh, kebutuhan kalorinya berapa? 200. Kalau itu tadi aku udah makan apa aja gitu. Dia agak lama. Sebenarnya baik, ya. Tapi kita nggak mungkin kita harus detail dengan itu, membuang dan menyita banyak waktu. Ya. Jadi kita sesuaikan saja. Jadi perlu mengetahui bahwa nasi yang kita makan itu berapa kalori. Ya. Contoh misalnya MCT, satu bungkusan itu sudah 400 kalori. 400. Belum nambah Coca-Colanya. Coca-Cola ya, itu 400. Ya, sudah ada 800 ya kalori. Belum burger, belum kentang. Ya, belum apalagi es krimnya, ya. Jadi ketika sesuatu di dalam kebutuhan kalori itu berlebihan, maka dia akan tumpah.
tumpahnya kemana? Jadilah lemak, penimbunan lemak. Penimbunan lemak itu bisa di mana-mana. Ya. Jadi contoh hal konkretnya misalnya ketika sepeda motor tangkinya itu muatnya 4 liter, kita isi 5 liter. Lupa kan? Itulah. Dalam tubuh ya seperti itu. Jadi kita isi berlebihan itu nggak baik. Kurang juga nggak baik. Ya. Itu saya rasa jelas. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tapi sesuatu yang kurang juga kurang baik. Pas standar. Jadi itu, ya. Jadi itu adalah kebugaran jasmani. Ya. Dia lebih ke domain psikomotorik dan meningkatkan kualitas tubuh, terutama organ-organ mulai dari kekuatan otot, daya tahan jantung paru, kelentukan otot dan persendian. Kalau jogging ini jelas, mulai dari kekuatan ototnya, daya tahan jantung dan parunya, pernapasannya. Orang kalau jogging kan, kalau tidak pernah jogging pasti ngos-ngosan kan. Nah itu karena jantungnya tidak pernah dilatih, ya, sehingga terjadi ngos-ngosan. Coba kalau dilatih terus. Itu sama saya pemain sepak bola. 90 menit di lapangan itu tidak rasa capek. Jadi itu karena dilatih terus. Itu dengan diatur dengan pola makan yang sehat. Jadi kalau seorang atlet setelah berlatihan jadi atlet itu enak. Kerjanya cuma latihan, tanding, latihan, tanding, latihan, tanding. Kami kira apa? Latihan, tanding, bayaran, latihan, tanding, bayaran. Kami kira apa-apa, ya enak. Jadi setelah bertanding, misalnya sepak bola setelah bertanding dapat pijat, massage sendiri. Ya, massage-nya itu juga ada tim khusus dari massage untuk memiliki massage atlet. Ya. Jadi bagaimana mereka setelah bertanding itu harus recovery untuk pertandingan berikutnya. Hanya ada yang nanti di bak besar itu ditaruh es batu rendah itu untuk mengganggu recovery untuk pemulihan otot-otot. Nah itu kita lihat tentang kebugaran jasmani. Jadi mereka bisa bugar. Kita lihat yang konsep kebugaran motorik. Itu menekankan pada aspek penampilan yang melibatkan kualitas gerak. Ya, contohnya seperti anak-anak itu. Ya. Jadi mereka lebih ke aspek penampilan yang melibatkan kualitas gerak. Gerak di sini apa saja, mulai dari kecepatan, kelincahan, koordinasi, power, dan keseimbangan. Anak-anak itu keseimbangan. Mereka butuh keseimbangan untuk membawa bola itu pindah dari titik A ke titik B. Ya, mereka juga membutuhkan kekuatan, power. Ya. Kakinya harus kuat, menopang. Kalau enggak, jatuh atau enggak kuat, ya jatuh berantakan semua, bolanya akan tidak sampai di tempat tujuan. Itu ya, koordinasi antara jiwanya, dirinya sendiri dengan benda yang di atasnya. Ya, gimana caranya yang benda di atas itu bisa seimbang, ya, tidak jatuh tanpa dipegang. Jadi itulah perbedaan antara kebugaran motorik dan kebugaran. Sampai sini jelas? Oke, saya lanjut. Kita lihat gerak sebagai kebutuhan anak. Ya. Jadi di dunia anak itu adalah dunia yang segar, baru dan senantiasa indah, dipenuhi dengan keceriaan. Ya. Pernah lihat anak-anak galau? Tidak pernah kan? Anak-anak itu selalu senang. Pertama khususnya misalnya di sekolah dasar. Apalagi mereka masih kelas 1, 2, 3, itu lingkupnya gembirato ya, nggak mikir susah. Ya. Beda kayak teman-temannya. Terus mikir nanti dorong bayar SPP, mari ini semester loro. Ya. Ya kan? Sehingga berapa bulan, Januari sudah selesai. Februari sudah masuk ke semester 2. Tidak terasa cepat. Moro-moro semester 8. Moro-moro wisuda. Tapi dilalui dengan proses yang tetap aja konsisten. Nah, jadi apabila guru masuk dalam dunia tersebut, tentunya dapat membantu anak untuk mengembangkan pengetahuannya, mengasah kepekaan rasa hatinya, serta memperkaya keterampilan. Nah,
Inilah kita berbicara sebagai teman-teman nanti lingkupnya jadi guru. Ketika di dunia anak itu dunia yang segar, dunia yang masih senantiasa indah dan penuh dengan keceriaan, guru itu masuk. Dengan cerianya anak yang segar, sesuatu kalau kita masukkan materi atau pengetahuan yang bermanfaat, itu pasti akan masuk. Beda sama teman-teman. Ya, mohon maaf, bukannya saya enggak. Tetap dipahami, tapi daya tangkap atau apanya itu berbeda sama anak kecil. Anak kecil itu belum terkontaminasi. Kalau teman-teman kan sudah terkontaminasi. Misalnya, kalau teman-teman terkontaminasi itu misalnya belum mikir, kok aku cangkruan ambil telepon, ya, habis kuliah jalan-jalan. Tuh, terus misalnya dikasih lingkup materi atau apa, itu agak lama nangkapnya. Bukan berarti tidak tahu ya, tahu. Tapi prosesnya itu agak lama. Kalau anak-anak itu ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi mereka tetap menangkap ya apa yang dikasih oleh guru. Ya. Karena teman-teman nanti bicaranya jadi guru, ya. Di situ teman-teman akan membantu anak-anak untuk menambah atau menggali wawasan pengetahuan. Jadi salah satu misalnya di olahraga itu adalah gerak. Ya, aktivitas dasar yang saya jelaskan kemarin adalah paling dasar adalah gerak. Gerak itu bisa berupa jalan, ya, berlari, melompat, loncat, ya, melempar. Termasuk dalam 3 aspek itu apa saja? Lihat. Lokomotor, non lokomotor, dan manipulasi. Jangan sampai lupa, itu hal dasar. Gerak paling dasar yang harus dikembangkan, harus disampaikan kepada atau harus diajarkan ke anak-anak. Ya. Nah, dengan dunianya yang masih baru, segar, kita tenang. Seperti itu ya. Jadi sampai di situ nanti seorang guru juga akan mengasah kepekaan rasa hatinya. Ya. Bagaimana dia berinteraksi dengan temannya, bagaimana dia berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa dari dia, bagaimana dia berinteraksi sama teman sebaya, dan lain sebagainya. Itu yang guru-guru akan mengajarkan bagaimana itu yang namanya toleransi, ya, macam-macam. Itu akan memperkaya dan keterampilannya. Jadi di situ di dunia yang segar itu di situ ada namanya bermain. Jadi bermain itu adalah suatu dunianya anak. Dunianya anak itu masih bermain. Jadi sambil bermain mereka belajar. Contoh di TK, ya, atau misalnya di tempat hiburan lainnya. Mereka naik misalnya jalan atau melewati rintangan, itu mereka bermain sambil belajar. Ya, misalnya ini rintangan 1, 2 ada angka, simbol dan lain sebagainya. Itu mereka kan paham. Oh, simbol ini nggak boleh dilewati. Misalnya ada tanda bulat, terus hilang, hilang. Strip ini nggak boleh dilewati atau stop dan lain sebagainya. Masih banyak yang mereka pelajari di dunia. Salah satu contoh yang dipelajari dari gerak itu adalah menggerakkan anggota tubuhnya, ya, hingga mengenali berbagai benda di lingkungan sekitarnya. Contoh seperti yang di anak-anak itu bermain di gambar, ya. Jadi mereka bermain melewati terowongan yang di situ penuh dengan rintangan. Nah, mereka menggerakkan tubuhnya, mengaktifkan tubuhnya, ya. Anggota tubuhnya diaktifkan dan mengenal benda di lingkungan. Oh, itu adalah tali misalnya, ya. Itu mereka bermain sambil itu ya. Itu gerak sebagai kebutuhan. Makanya dari situ dikatakan bahwa gerak sebagai kebutuhan karena hal yang paling dasar yang kita ajarkan. Oke. Kita lihat 2 gambar ini. Belajar dan bergerak dengan keceriaan merupakan 2 hal penting dalam masa kanak-kanak. Ya. Gerak adalah rangsangan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi banyak hal yang ditemui dan dipelajari. Jadi gerak itu adalah rangsangan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan. Gambar pertama yang di atas. Pernah bermain seperti itu? Pernah.
Pernah. SMA pernah renang? Pernah. Pernah diajarkan? Pernah. Apa itu? Gerak kaki untuk melatih gaya apa? Hah? Iya, maksudnya di dalam renang itu kalau misal duduk di bibir kolam terus kakinya digerakkan gitu tuh, itu untuk gaya apa? Melatih kecepatan, emang kecepatan. Biasanya yang dipergunakan dalam gaya apa? Renang kan ada 4 gaya. Ada gaya bebas, gaya dada, punggung, dan Kayak bebas. gaya bebas. Jadi latihannya itu seperti itu, gaya bebas. Nah, perhatikan anak-anak itu. Mereka belajar dan bergerak dan sambil bermain. Ya, lihat mereka menggerakkan kakinya sama-sama, tapi sambil bermain, guyonan. Itu mereka dapat ilmunya. Nah, terus ada lagi semuanya bahwa gerak, gembira, belajar. Mereka gerak, mereka senang, itu menurut mereka belajar. Oh, mereka gerakan kaki, ya. Terus gembira sambil bermainan air, percikan-percikan air mereka senang, ya. Dari situ mereka belajar, oh ini yang digunakan untuk gaya bebas ketika melakukan gaya bebas pada olahraga renang. Terus yang di situ ada lagi 4 anak misalnya lari mengejar bola, ya. Jadi di situ mereka gerak, menguatkan otot kaki, ya. Nah, menguatkan otot kaki, melatih daya tahan jantung dan paru, ya. Dan situ mereka belajar bahwa bola itu, oh bola sepak bola itu seperti itu, bentuknya bulat, ya. Jelas? Saya lanjut. Suruh masuk, terus join di PGSD. Nah. Bentar Mas, mbak-mbaknya. Siapa yang masuk tapi tidak bisa? Ini lah, Risa ini. Tidak ada. Bukan ada. Ini Novia ini kan, sudah masuk. Sudah. Ini kan berarti sudah ada di grup ini. Tuh. Siapa lagi? Sudah. Ini kan anaknya. Ini kok gak aktif ya? Keluar lagi dia. Apa sudah? Sudah. Baik. Saya lanjutkan. Oke, sampai sini tadi ya. Baik. Lanjut.
Oke. Dipahami dulu. Ketika anak memasuki usia sekolah, ia belajar dengan cara yang berbeda. Ya. Mereka lebih banyak diminta duduk tenang dan mendengarkan penjelasan guru tentang berbagai hal. Menyebabkan lingkungan belajar semakin sempit, dibatasi 4 sisi dinding, kelas yang membelenggu dan dipaksa untuk diam dan mendengarkan orang lain untuk berbicara yang membuat belajar tidak lagi menarik bagi anak. Pernah mengalami hal seperti ini? Pernah. Ya. Ketika masuk, gurunya diam, apalagi kalau yang masuk guru matematika. Sudah duduknya dirapiin tenang. Keluarkan PR yang kemarin. Jadi dikeluarkan. Setelah itu duduk diam, dengarkan gurunya yang menjelaskan. Sekarang itu tidak seperti itu. Kecuali kelas 1, 2, itu masih gurunya yang menjelaskan. Tapi ya kelas 1 nggak seperti dulu. Dulu kalau kelas 1 itu masuk diem aja deh, nggak rame. Sekarang mana mau diem, pasti rame. Ya. Jadi itu adalah tindakan sebenarnya sih bagus ketika itu anak-anak berinteraksi dengan temannya, ya, interaksi dengan gurunya, ketika guru menyampaikan apa yang ada di depan, ya. Untuk lebih sekarang makanya muncullah kurikulum yang dikatakan tematik, kurikulum K13, ya. K13 beda dengan KTSP. KTSP banyak guru yang menjelaskan ketimbang siswanya yang aktif. Jadi yang aktif gurunya. Nah, salah satu adalah menjelaskan. Dan KTSP itu bersifatnya hafalan. Kan? Kalau dulu teman-teman misalnya pernah merasakan kurikulum KTSP, yang dipelajari adalah di buku itu. LKS, misalnya dirangkum IPA, pelajaran IPA. Magnet adalah, itu dihafalkan. Terus nanti pada saat ujian, ya ujiannya hafalan. Nah, kalau misalnya, kalau yang di tematik sekarang berbeda. Ya, siswa yang lebih berperan aktif ketimbang gurunya. Bahkan siswa juga bisa menilai antar temannya. Ya. Nah, kalau rapotnya tematik itu banyak. Tentang ada nilai sikap, rapot sikapnya sendiri, ya, terus pengetahuannya sendiri, terus keterampilannya sendiri. Banyak. Jadi kalau jadi guru pasti ngeluh. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang, ya syukur teman-teman ini dalam masuk di kurikulum 13. Jadi tahu bagaimana tematik itu nanti seperti apa akan dipelajari ke depannya. Tapi kasihan yang misalnya lama-lama yang masih berbasis dengan KTSP itu pasti bingung. Apalagi rapotnya memakai ID. Tambah bingung lagi. Kalau teman-teman nanti pasti akan belajar, pasti enggak bisa. Jadi kalau misalnya sudah terjun ke sekolah itu menjadi suatu hal yang biasa. Ya, tidak lagi menjadi hal yang luar biasa. Itu ya. Jadi cara pengajaran itu juga penting. Cara kita menyampaikan, cara kita mengambil hatinya anak, sehingga pada saat kita menyampaikan materi itu anak-anak tidak rame dan sebagainya. Itu ada. Nah, terus kayak matematika, kenapa sosok matematika itu bagi anak peserta didik itu menyeramkan? Jadi sangat menyeramkan. Sangat. Jadi dari sistem pengajarannya saja yang berbeda. Ketika misalnya matematika diajarkan dengan sarana atau media yang pas, itu akan menyenangkan. Matematika terasa menyenangkan. Dan kebanyakan matematika itu menilai hasil, bukan proses. Benar nggak? Teman-teman menghafalkan rumus. Rumus itu kan untuk mencari hasil akhir kan. Nah, di situ kan ada proses. Step by step, setelah itu hasil akhirnya dapat. Nah, disitulah banyak salah pengertian atau salah pengaplikasian. Ketika dilihat hasil akhirnya, misalnya hasil akhirnya salah, langsung anak itu misalnya dicamkan atau salah.
kamu salah, artinya gimana sih gini, bla bla bla. Tapi sistemnya itu harusnya kalau misalnya itu lihatlah prosesnya, jangan lihat hasil. Jadi contoh misalnya 10 tambah 10 20. Udah itu tuh hak paten. 10 20 pasti hasilnya 10 tambah 10 hasilnya 20. Nah, bagaimana untuk mendapatkan 20 tadi? Anak itu punya caranya tersendiri. Ya. Jadi misalnya 10 itu ditambahkan apa? Dia punya apa 10 terus ditambahkan dengan ini 10 itu kan proses. Nah, untuk mendapat hasil yang 20 tadi. Kalau kita lihat di misalnya videonya orang luar, biasanya orang luar, saya punya videonya. Jadi ketika itu pengajaran mengenai matematika, jadi yang menyenangkan itu seperti apa. Jadi setiap siswa itu ditanyain satu persatu. Proses kamu mendapatkan hasil ini itu bagaimana? Pertama dia bertanya dulu, misalnya 10 tambah 10 sama dengan berapa? 20. Kamu kok bisa dapat 20? Prosesnya gimana? Dijelaskan sama. Dan setiap karakter siswa itu berbeda-beda untuk mendapat hasil 20. Nah, itulah ketika kita mengajarkan dengan cara yang pas, dengan cara yang misalnya disukai oleh siswa, maka sesuatu itu akan terasa menyenangkan. Kenapa kok olahraga nggak terlihat menyeramkan? Ya, dari semua ini olahraga pasti identiknya dengan gembira. Karena teman-teman dulu kalau SMA waya olahraga pasti senang. Ya kan? Senang. Disitulah ketika misalnya kita belajar, misalnya kita mengambil pengajaran seperti misalnya yang di olahraga, ya kita terapkan atau kita aplikasikan misalnya berhitung di kelas, menggunakan benda atau media ada yang hasilnya lebih bagus, maka itu akan menyenangkan. Bahkan nanti sampai kalau misalnya tidak masuk sekolah, dicari-cari sama siswanya. Bu, ini kok nggak masuk, kenapa? Bahkan sampai dicari ke rumahnya. Itu saking senangnya ketika misalnya kita sudah mengajarkan atau mengaplikasikan kepada anak-anak dan mengajarkan yang sesuai dengan teorinya mereka, ya, keinginan mereka, pasti mereka akan terasa senang. Dan menganggap hal itu bukan sebagai hal yang menyeramkan, apalagi nanti. Itu ya. Jadi harapannya adalah nanti teman-teman jangan seperti ini. Ya. Ketika di dalam ruangan, di kelas itu membawa anak-anak itu sehingga menyenangkan. Ice breaking itu penting. Jadi ajak dulu bermain di dalam kelas. Setelah bermain, sampaikan materi. Jadi mereka akan bertanya setelah materi bermain lagi ya Bu? Iya, tenang. Masih banyak permainan lagi. Mereka akan gembira secara personal. Sudah selesai, sudah Bu. Ini. Nah, setelah itu selesai, ditagih sama. Bermainnya apa Bu? Mikir. Apa ya? Jadi harus punya banyak referensi. Ya. Oke, lanjut. Pentingnya pendidikan jasmani bagi anak SD. Ya. Sarana atau penyelenggara sekolah itu sebagai salah satu support untuk menggapai prestasinya seorang anak. Ya. Ada yang sekolahnya seperti ini, kelihatannya itu indah, rapi, bersih. Ya. Jarang kita menemukan sekolah seperti ini. Tapi kalau kita masuk di lingkupnya, terus di dalam ruangannya itu ada sih yang bagus. Ya. Itu disokong juga oleh sarana dan prasarana, fasilitas. Pendidikan kalau ya boleh dikatakan di Muhammadiyah itu sekolahnya pasti bagus-bagus. Pernah? Ya. Carilah SD di mana saja. SD, SMP, bangunannya tinggi-tinggi. Apalagi kalau SD ada yang rumahnya sepanjang, enggak. Nanti teman-teman kalau PPL, ya, dan kalau PPL di Mumtaz, SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman, gedungnya kayak hotel. Masuk itu tinggi, apalagi yang SMP-nya itu lantai 9.
naik aja nih lift. Fasilitasnya wow. Dan isinya yang guru-gurunya di dalam juga kualitasnya yang bagus. Ya. Jadi benar-benar kalau di Muhammadiyah itu pendidikan itu paling utama. Paling utama. Bukan berarti yang lainnya enggak. Hanya saja saya sampai sekarang itu heran kalau soal pendidikan Muhammadiyah itu kembangnya pesat. Bangunannya itu cepat. Ya, nggak tahu dana dari mana ya, pokoknya bangunan dan fasilitasnya didukung sangat baik. Jadi penyelenggara di sekolah itu lebih mengutamakan prestasi akademik, memberikan anak tugas-tugas belajar yang menumpuk, menjadikan beban belajar di sekolah lebih berat, dan menekan kebebasan anak untuk bergerak, membuat kebugaran anak menjadi tidak optimal. Pernah mengalami seperti ini? Tugas kapan aku duline? Nah, paling enggak ya dulinnya pada saat ayo perkel. Disitulah belajar sambil bermain. Ya. Jadi saking banyaknya menumpuknya tugas-tugas. Jadi kenapa seperti itu? Karena pada waktu itu prestasi akademisnya yang ditingkatkan. Ya. Antara non akademik dan akademisnya ini tidak balance. Berbagai karakter siswa itu ketika dia ada yang berprestasi di akademik dan ada yang berprestasi di non akademik. Ya, contoh misalnya ada anak yang nggak bisa sekali sama di dalam kelas itu nggak bisa soal akademik tidak bisa. Tapi kalau di luar non akademiknya dia selalu berprestasi. Itu kita juga mempelajari itu. Jadi tidak semua anak kita paksakan harus menjadi akademik. Contoh halnya, pernah lihat iklan biskuit? Nah, anak kecil yang dilihat orang tuanya rapotnya merah, tapi di luar bagaimana? Dia bisa menghasilkan atau dia bisa melatih adik-adiknya sehingga menjadi suatu yang berprestasi. Itu kan kemampuan di luar akademis kan, non akademis. Itu patut kita dukung. Jadi jangan sampai rapotnya merah atau tidak tahu permasalahannya apa, anak ini kemampuannya di mana, nah, akhirnya dibilang marah. Ya. Itu harus diimbangkan. Jadi harus dioptimalkan. Nah, salah satu kemajuan teknologi juga membuat anak itu malas bergerak. Benar? Jadi ketika misalnya kita berhadapan dengan HP, gadget, atau komputer, nah, sudah tutup. Disuruh ngapain aja enggak mau. Ya. Jadi disinilah ketika anak itu malas bergerak, maka kebugarannya itu pun akan berkurang. Ya. Bahkan gampang terserang penyakit. Salah satu paling sederhana saja lah. Ketika kondisi daya tahan tubuh kita itu melemah, kondisi fisiknya capek dan lain sebagainya, yang sering terserang itu adalah terserang virus itu adalah flu. Flu itu terjadi ketika kita daya tahan tubuh lemah. Daya tahan tubuh lemah itu makan berkurang, makan jarang maksudnya ya. Terus kurang istirahat dan kurang berolahraga. Itu pasti akan. Jangankan contoh, misalnya teman satu pilek, ya, kita berdekatan, ya, terus besoknya atau malamnya kita mulai berget, itu udah tubuh udah gak fit, ya. Jadi seperti itu pola makan diatur, ya, tumbuh istirahatnya yang cukup. Kalau bergadang pun mengerjakan tugas, ya jangan sampai larut malam. Tidur masih ada banyak waktu. Minimal orang dewasa tidur berapa jam? Kalau bayi? Berapa jam? Bayi. Tahu bayi? Pernah jadi bayi? Pernah ya? Ya. Ini tidurnya berapa jam? 12 jam. Jadi kalau bayi tidur terus
turun terus nih, memang dia butuh proses tidur untuk tumbuh kembangnya. Tapi jangan lupa dikasih asupan, misalnya kayak susu dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Beda sama orang dewasa. Jadi kalau kurang dari 8 jam ya ditambah berapa. Tapi nanti teman-teman apalagi kan sudah bekerja. Aktivitasnya kan banyak. Bangun pagi jam 4:30. Mana udah sholat subuh. Kalau saya yang cewek sih saya maklumi, ya. Tapi kalau yang cowok, ya bangun setengah 4, ya. Setelah itu ngapain? Setelah subuh, setelah itu tidur lagi. Oh, beres-beres. Dan lain sebagainya, ya. Jadi sempatkan 5 atau 10 menit buat olahraga. Itu akan sebelum misalnya kayak bersih-bersih atau apa, olahraga bisa banyak, ya. Dia jalan-jalan keliling di rumah. Pertama kalau pengen kebugarannya cepat meningkat ya jogging. Jogging aja keliling rumah berapa kali kalau punya halaman. Kalau nggak punya ya komplek berapa kali. Tuh, tapi pas keliling jangan sampai berteriak. Awas sama tangga. Ya. Jadi tergantung aktivitasnya. Nanti teman-teman akan merasa sendiri ketika bisa mengatur semua itu kita sendiri yang tergantung individu, ya. Bagaimana kemarin yang long activity, ya. Bagaimana kita membudayakan diri kita sehingga kita itu bisa bijak tadi itu. Kita bisa memilah-milih, bisa mengatur waktu, ya. Kalau kita mau sehat, bugar, ya olahraga, tempatkan aja setiap hari 5 menit atau 10 menit. Kalau itu beres-beres, habis itu mandi, persiapan berangkat kerja. Pulang kerja, kalau masih ada sempat waktu, olahraga untuk yang sore. Kalau nggak ada, ya pagi. Itu aja. Apalagi kayak seperti ini kan masih punya banyak waktu. Ya kan? Manfaatkan waktu yang ada buat olahraga. Cari, ya. Misalnya sekarang teknologi juga semakin canggih. Silakan buka di YouTube olahraga untuk kebugaran itu apa. Kalau misalnya olahraga untuk misalnya menurunkan berat badan atau apa itu apa. Iya. Jadi dengan kemajuan teknologi inilah anak-anak itu sering meningkatkan gejala penyakit hipokinetik. Hipokinetik itu atau kurang gerak. Ya. Ini pendidikan jasmani sangat bermanfaat dalam mengatasi risiko penyakit degeneratif atau menurunnya fungsi organ. Pernah melakukan senam bareng seperti ini? Nah ya, saya rasa teman-teman semua sudah pernah, cuman melakukan sendiri aja yang belum pernah. Atau sudah pernah melakukan sendiri, senam di rumah sendiri, ya, sama TV, lihat TV ya. Jadi ini pendidikan jasmani yang sangat bermanfaat ya. Jadi untuk mengurangi atau menurunnya fungsi organ. Dengan beraktivitas, organ ini akan tumbuh berkembangnya lebih baik, lebih optimal. Ya. Oke. Ketimbang kita malas bergerak sehingga menimbulkan lemak pada tubuh secara berlebihan. Jadi kalau lemak berlebihan itu salah satu faktornya adalah kurang gerak, faktor lain adalah pola makan yang tidak teratur. Jadi ono opo ae ya dipangan. Contoh misalnya setelah makan nasi, terus misalnya ada gorengan, ya ada gorengan makan lagi, ya. Terus setelah itu selang beberapa lapar lagi. Teman-teman kalau misalnya setelah makan terus merasa berapa menit kemudian 15 menit, 20 menit terus merasa lapar lagi, itu jangan langsung dikasih makanan lagi. Biasanya itu adalah kekurangan air mineral ya.
Kalau air putih itu susu, ya, air bening, air mineral itu biasanya kurang. Minum aja tuh, minum aja tuh. Bagi yang nggak suka, ya harus suka. Nah, kalau nggak suka air mineral, minumnya apa? Nah, justru itu, ya. Jadi sebenarnya semua itu hanya dari kebiasaan, ya. Bagaimana kebiasaannya ketika waktu makan, ya. Terus minumnya apa? Air putih ini sangat apa ya? Sangat bagus untuk tubuh. Di atlet-atlet saja minumnya air mineral ya, bukan air putih. Kalau air putih susu. Jadi air mineral ini sangat cepat untuk mengganti cairan yang ada di dalam tubuh. Kayak misalnya ke minuman yang isotonik, misalnya Maison, Pocari Sweat, itu baik juga, tapi jangan konsumsi setiap hari. Karena tidak baik untuk sistem tubuh. Di dalam tubuh itu seperti mesin. Mesin juga butuh istirahat. Makanya teman-teman kalau sudah capek, pasti merasa lelah, ngantuk. Karena di dalam itu sudah bekerjanya secara optimal. Ya. Beda sama misalnya orang yang sudah capek tapi di doping. Tahu doping? Misalnya capek, minumnya asmet, asam fenamat. Ya. Asam fenamat itu untuk menghilangkan capek. Ya, menghilangkan nyeri. Ketika misalnya teman-teman kalau meriang dan apa, itu minumnya asmet. Jadi itu di doping, akhirnya tubuh tadi yang waktunya istirahat, malah didobrak lagi untuk bekerja. Nanti ujung-ujungnya pada saat misalnya umur yang sudah berlebihan dari 50 ke atas, nanti sudah ada misalnya ada penyakit misalnya gagal ginjal. Jadi itulah ada yang misalnya kerusakan hati, ya. Beda ya, kerusakan hati yang lainnya sama itu beda. Jadi ginjal itu kalau air putih ini yang bagus untuk ginjal, membersihkan racun-racun. Ya. Jadi air putih lagi air mineral. Air mineral itu yang bagus. Jadi konsumsilah sesuai dengan kebutuhan. Teman-teman juga pasti tahu sehari itu harus butuh berapa liter? Berapa? Kurang lebih 8. Kurang lebih 8. Tergantung dengan kalorinya teman-teman. Ya. Tapi alangkah baiknya 3 liter per hari. Boleh lebih. Sebenarnya kita kalau minum air mineral banyak, itu proses ke kamar mandi juga cepat. Itu membersihkan racun-racun. Makanya beda sama, ya mohon maaf, ketika kita berbicara tentang kesehatan. Jadi ketika teman-teman yang jarang minum air mineral, itu kotoran airnya itu berbeda sama yang sering minum. Kalau teman minum terus, nanti yang keluar itu warnanya bening. Ya, ada 3 warna ya dari air kotoran itu. Ada 3 warna. Ada yang bening sekali, ada yang kuning sekali, ada yang kayak warnanya kayak teh. Ya. Nah, kayak teh itu yang jarang sekali minum. Ya. Kalau kuning itu minum sedengan, kalau yang bening itu minum terus. Nah, air ini mineral kalau kita minum terus itu akan mengganti sel-sel kita yang rusak. Ya. Sel-sel jadi bayang sel-sel itu sendiri. Jadi di dalam tubuh sel-sel kita yang rusak itu diganti dengan air. Kita kalau minum ini terus wajah itu kelihatan kayak seger. Ya. Beda sama yang kalau jarang, apalagi minumnya habis makan kopi, rokok, ya itu beda orang. Kita lihat itu beda. Jadi beda lagi kalau sama cewek yang perawatan, itu beda lagi. Perawatannya kalau berlebihan itu juga kelihatan nggak bagus. Iya apa enggak? Nggak bagus.
Jadi perawatan yang agar di dalam energi-nya dari tubuh itu konsumsilah makanan yang istilahnya mengatur pola makan yang sehat, minum air mineral yang banyak. Itu akan keluar sendiri aura. Ya. Terus ditambah dengan olahraga yang Oke, lanjut. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Jadi pendidikan jasmani memang merupakan dunia anak dan sesuai dengan kebutuhan anak karena mereka dapat belajar sambil bergembira melalui penyaluran hasrat untuk bergerak. Ya. Semakin terpenuhi kebutuhan akan gerak menunjang dalam masa-masa pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, contoh kayak di gambar, anak kecil yang paling bawah itu dipegang kepalanya bukan berarti tumbuh dan kembangnya tidak bagus, ya. Atau misalnya kekurangan gizi dan juga bisa jadi kebutuhannya itu terpenuhi akan geraknya yang kurang menunjang. Misalnya dari gerak, tapi lama-lama kebutuhan proses tumbuh dan kembangnya itu akan bertahap terus, tapi prosesnya lama, ya, tahapannya lama. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa proses tumbuh dan kembangnya anak perempuan sama laki-laki itu berbeda. Kecepatan perempuan ketimbang laki-laki. Jadi kalau dari kecil itu anak laki-laki itu tumbuhnya pelan. Bukan berarti mereka kekurangan gizi. Tidak, memang prosesnya seperti itu. Ya, kalau cewek itu cepat. Terus gambar yang di bawah itu adalah melakukan perkembangan pertumbuhan anak mengenai motoriknya. Ya. Motorik, kognitif, ya. Psikomotoriknya. Gitu. Oke. Lanjut, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Ya. Jadi anak-anak ini kita mengajak untuk mengenalkan lingkungan. Ya. Salah satu misalnya kalau teman-teman dulu kalau misalnya olahraga terus bersepeda pernah. Nah, itu biasanya kalau yang sekolahnya di Man Sidoarjo, yang olahraga pasti bersepeda. Keliling dulu sampai di Antartika kembali lagi ke sekolahnya. Itu salah satu proses mengenal lingkungan, ya. Oh, ini lingkungan seperti ini. Jadi kalau anak-anak SD misalnya, jangankan SD, TK lah. Misalnya setiap hari Jumat atau Sabtu itu mereka Sabtu kan biasanya libur. Jumat atau Kamis itu mereka jalan gerombolan. Itu adalah salah satu proses mengenalkan anak pada lingkungan sekitar. Menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Ya. Ini pendidikan dasar cukup unik karena turut mengembangkan dasar-dasar keterampilan yang diperlukan untuk anak menguasai berbagai keterampilan dalam kehidupan di kemudian hari. Ya. Misalnya itu bermain balon, ya. Itu bisa di kepala ya, atau juga bisa lewat punggung. Itu bermain secara berpasangan. Terus yang di atas itu bermain becak-becakan. Tapi ini perlu dengan pengawasan yang khusus karena bahaya. Ya. Jadi kita memilih permainan yang tingkat porsinya itu sesuai dengan umur mereka. Kalau kelas 1 kita kasih permainan yang ini, wah pulang sama nggak selamat. Ya, itu pasti akan dicegat sama semua orang di depan gerbang. Jadi kita sesuaikan dengan tingkatan anak. Ya. Jadi kalau ini kita kasihkan ke 5-6 ya bisa. Tapi ada kala yang 5-6 juga agak ngawur ya. Kalau bermain seperti ini kan diperlobakan, dibalapkan. Jadi ketika lari atau temannya ini sengaja dorong ke depan akan sumbernya ini tabrak ya. Jadi perlu dengannya. Kalau misalnya seperti ini kita kasihkan ke anak kelas 1 kan pasti lucu-lucunya. Jadi bermain balon, ada lagi bermain balon misalnya menginjak, ya diikat di kaki belakangnya, habis itu
teman yang satunya ngejar untuk memecahkan balonnya. Ya, kita modifikasi misalnya di dalam balon kita kasih mainan misalnya. Mainan entah itu apa, atau misalnya dikasih permen atau apa, ketika dipecahkan permennya diambil. Atau misalnya di tingkatan yang lebih tinggi, kelas 3 misalnya kita kasih soal atau pantun dan lain sebagainya, itu kan masuk materi-materi yang lain atau mata-mata pelajaran-pelajaran yang lain. Itu bermain sambil menyalurkan energi yang berlebihan. Ya, anak itu adalah makhluk yang sedang berada dalam masa kelebihan energi. Ya. Masa kelebihan energi itu mulai dari dia pengen tahu, ya, pengen makan apa saja. Anak itu kalau beraktivitas jarang capek. Beda sama kalau kita gini kan aktivitas agak banyak gitu ada terasa capek, akhirnya duduk istirahat. Kalau anak itu jarang. Mereka bermain dari pagi sampai sore sampai malam pun mereka masih kuat untuk bermain. Ya, itulah ini yang kita harus salurkan energi yang berlebihan tadi kita salurkan dalam bentuk permainan. Atau misalnya di sini adalah mereka senang, sehingga energi yang dihasilkan itu berupa energi positif, tidak negatif. Ketika anak ini jarang bergerak, ya, kurang menyalurkan energinya, maka cenderung akan mempengaruhi perilaku dan mental anak. Dia mudah emosian, disenggol titik, bacot, ya. Jadi harus disalurkan energi mereka itu. Dengan berupa apa? Dia bermain, tenang. Ya. Jadi ini juga merupakan proses pendidikan secara serempak baik fisik, mental maupun emosional. Pendidikan jasmani menjadi satu lingkup, ya. Mulai dari fisik, mental maupun emosionalnya terbentuk di sini. Jadi di sini kita belajar mengenai pendidikan jasmani dan bagaimana nanti kita mengaplikasikan ke anak-anak, menerapkan sehingga proses fisik, mental dan emosionalnya itu berkembang dengan baik dan tubuh kembangnya juga. Ya. Jadi di sini juga pendidikan jasmani memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap pendidikan anak secara keseluruhan, meliputi aspek tadi fisik, mental, emosi, sosial dan moral. Semuanya dapat. Di sini juga dikemukakan bahwa para ahli itu percaya bahwa pendidikan jasmani merupakan wahana yang paling tepat untuk membentuk manusia seutuhnya. Membentuk manusia seutuhnya itu mulai dari proses perkembangan fisiknya, ya. Tuh. Jadi bahkan para ahli saja mengiyakan bahwa pendidikan jasmani itu adalah salah satu pendidikan yang paling tepat untuk membentuk manusia seutuhnya. Oke, terima kasih dan jangan lupa semangat berolahraga. Ada pertanyaan dari sini? Teman-teman di rumah ada pertanyaan? Bertanya Pak, saya Pak. Sebutkan nama dan NIM. Apa pertanyaannya? Iya Pak, saya Pak. Rabiatul. Silakan. Ya, bertanya mengenai ini Pak, olahraga kegemaran. Jadi begini Pak, bagaimana cara meningkatkan kapasitas paru-paru saat ini mendaki? Sudah Pak. Sudah. Oke, Ya. lebih ke olahraga rekreasi. Bagaimana meningkatkan kualitas paru-paru saat mendaki? Baik. Ada lagi mungkin? Saya tampung dulu. Saya Pak Afifah. Ya, Afifah, monggo silakan. Untuk yang pertanyaan minggu lalu Pak, kan Bapak bilang kalau atlet habis pertandingan itu biasanya mandi air es. Itu penjelasannya bagaimana Pak? Terima kasih. Tadi saya singgung.
Oke, terima kasih Mbak Ifuka. Oke, saya jawab dulu. Mulai dari Mbak Robiatul. Bagaimana melatih proses daya tahan paru-paru ya saat mendaki? Ketika teman-teman atau yang lainnya mendaki, ya dalam proses itu kan kita melakukan perjalanan. Ya. Berjalan artinya tidak datar, tapi naik ya. Naik. Di situ teman-teman tanpa sadari, teman-teman sudah melatih proses paru-paru. Ketika sampai sudah ngos-ngosan, ya sampai kan berhenti dan tarik napas. Ya, pernah merasakan? Jadi ketika pada saat itulah sampai menarik napas, ditahan, nah disitulah melatih kekuatan paru-paru. Sejauh mana sampai bertahan. Ya, jadi menahan napas tadi, nah makanya kalau lebih bagusnya itu untuk olahraga yang misalnya kayak melatih daya tahan jantung dan paru itu di olahraga renang. Ya, renang. Renang itu sangat baik untuk paru dan jantung. Ya. Kalau yang mendaki itu juga bagus. Ya. Jadi proses itu kita melatih dengan bertahap. Ya. Mulai jalan, kita kalau sudah ngos-ngosan, agak merasa lelah, nah disitulah kita berhenti untuk berhenti sejenak untuk menarik napas, ya, menghembuskan, mengoptimalkan kembali denyut jantung dan pernapasan. Nah disitulah letak pada saat kita melatih daya tahan jantung dan paru. Jadi jangankan mendaki ini, misal kalau teman-teman lari atau jogging sendiri kan denyut jantung waktu normal dan waktu olahraga itu kan berbeda, lebih cepat kan. Nah itulah untuk melatih sehingga ketika pada saat ya, jadi teman-teman fase istirahat atau misalnya seperti ini duduk, itu jantung tidak mudah lelah, ya, karena sudah terlatih. Itu ya Mbak Robiatul. Terus, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Terus Mbak Afifah, dijelaskan bahwa tadi sempat saya singgung juga atlet itu berendam di air es itu untuk memulihkan atau recovery, ya. Tenaga yang tadi sudah keluar banyak itu merecovery dan melemaskan otot-otot yang tadi sudah bekerja, misalnya kayak pemain sepak bola dari 90 menit, ya mereka berlari, bergerak dan non-stop. Nah pemulihannya itu lewat situ. Jadi lebih banyak ke pemulihan. Ya. Setelah itu baru didukung dengan pola makan yang teratur atau pola makan yang bergizi. Ya. Gitu ya Mbak Afifah, bisa diterima atau mau menanggapi? Bisa, Oke. Pak. Jadi saya tambahkan misalnya, orang kalau olahraga kenapa minum air mineral yang dingin? Nah, salah satu cepat untuk mengembalikan recovery. Ya. Loh, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa minum yang dingin. Ya. Loh, ya enggak boleh. Loh, air mineral yang dingin, ya. Kalau es teh itu campuran sampai sego bebek, ya, penyetan, ya. Tuh. Oke, ada lagi pertanyaan? Teman-teman yang di kelas? Oke, silakan. Sebenarnya memotivasi orang yang kecanduan minum es dan jarang banget minum air putih. Supaya dia itu sudah keseringan air mineral maksudnya. Air mineral. Baik. Air mineral itu memang gini ya, kelihatannya sebenarnya menurut teman itu putih itu yang seperti apa sih? Temboknya kan putih. Iya kan ya? Ini putih enggak? Bening kan ya? Jadi kan konsepnya itu air mineral. Cuman orang-orang Indonesia kan terbiasa dengan air putih gitu, terbawa ya. Akhirnya ngomongnya air putih. Tapi ya maklumi saja lah. Ya. Baik,
Bagaimana memotivasi seseorang bahwa sehingga dia mau mengonsumsi air mineral yang jarangnya tadi tidak suka menjadi suka. Kebiasaan. Sesuatu yang kita tidak sukai sering dicoba. Ya. Sering dicoba itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memotivasi air mineral itu sangat baik untuk tubuh. Ya. Cepat untuk menggantikan ion-ion tubuh yang sudah hilang tadi setelah beraktivitas, ya, atau mencuci atau membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh, air mineral. Ya. Jadi hanya kebiasaan aja. Awalnya nggak suka, dibiasakan, lama-lama suka. Iya apa enggak? Ya kan? Pikir yang nanti. Jadi sesuatu yang tidak suka itu menjadi kebiasaan pasti akan. Nah, tanamkan juga di dalam diri bahwa dengan meminum air mineral itu salah satu minuman yang sehat. Jadi membantu untuk proses pelancaran, misalnya membuang toksin-toksin yang ada di dalam tubuh. Ya. Nah, makanya kenapa kalau misalnya setelah olahraga kok orang lebih banyak misalnya minum, seger pasti es teh, ya kan? Itu bisa dikonsumsi atau boleh diminum ketika pada saat misalnya sesuai dengan tingkatan yang istilahnya momen atau pas misalnya kita ingin sekali minum gitu, ya nggak apa-apa minum aja. Tapi kebiasaan setiap bangun pagi, ya, tanamkan di dalam diri 1 hari harus habis 3 liter. Kalau nggak 3 liter, minimal 8 gelas. Kalau 8 liter itu tadi yang ada yang bilang 8 liter itu nanti bisa jadi sapi. Ya. Oke, maksimal 3 liter per hari, minimal 8 gelas per hari. Ya, misalkan seperti itu. Jadi air es, ya misalnya kalau tubuh kita misalnya kayak pop es, ya minuman-minuman yang lainnya itu sebenarnya hanya sekedar ingin saja, ya boleh dikonsumsi. Contoh seperti misalnya kita makan penyetan nasi bebek, ya enak ya kan, apalagi dengan sambal, wah enak. Prosesnya teman-teman harus melihat dari prosesnya. Sempat saya singgung, mungkin saya ada singgung atau enggak, ketika kita makan yang berlebihan, proses dari penyetan itu gorengnya menggunakan minyak yang sudah bukan kotor, bukan minyak yang sudah lama. Jadi minyak yang dipakai terus-menerus, kan warnanya nggak bening. Minyak kalau nggak bening itu banyak toksinnya. Tahu toksin? Racun. Ya. Racun itu nanti menumpuk lewat lemak. Nah itu mulai nanti umur sekian, ya umur 40-an, ya itu sudah mulai terasa lutut bikin ngilu, karena asam urat, asam urat ya. Itu makanlah ketika ingin saja, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai setiap hari penyetan. Apalagi setiap hari mie telur. Ya. Apalagi kalau makan mie sambil mie enaknya sama nasi. Vitaminnya apa di situ? Padahal nasi sama mie itu sama-sama karbo. Jadi nggak ada. Kita break bentar ya, ada azan maghrib. Persiapan setelah ini Mbak Novita mau bertanya. Bang Rek.
Oke, baik. Kita lanjut. Ada pertanyaan lagi? Yang di jalan hati-hati. Oh ya, silakan. Sudah keluar. Oke. Mbak Novita, ada pertanyaan? Novita Pandika. Iya Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari PGSD kelas Pacitan Pak. Mohon maaf Mbak, bisa diulang putus-putus. Kami dari kelas yang di Pacitan Pak. Oh, kelas Pacitan. Iya. Ya, itu kan kami hari ini baru mengikuti perkuliahan PJOK pada hari ini. Oke. Itu gimana nanti Pak? Yang sudah awal dulu, kami kan ketinggalan. Kami baru mengikuti untuk hari ini. Oke, baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi seumpama setelah olahraga kan suhu badan kita otomatis sedang panas ya. Apa tidak berbahaya apabila mandi air es atau minum air es? Air mineral yang dingin itu apakah tidak berbahaya? Itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Kelas Pacitan ini ada berapa orang ya? 10 orang, Pak. 11. Yang satu ada di luar negeri, Pak, di Taiwan. Oh, gitu. Baik, ini 10 orangnya hadir semua atau 9 orang saja yang hadir? Kurang tahu, Pak, itu jumlahnya tadi. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Ini kan pertemuan pertama untuk kelas yang dari Pacitan. Tidak apa-apa. Nanti untuk pertemuan pertama dan kedua bisa diakses di e-learning ya. Jadi nanti saya akan kasihkan kode enroll-nya. Teman-teman dari Pacitan bisa melihat dan menonton lagi video penjelasan dari sebelum-sebelumnya, sehingga bisa mengikuti materinya, dan bisa juga nanti download materi yang sudah saya share untuk pertemuan sampai di pertemuan 3 ini. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika setelah berolahraga, suhu tubuh kita itu masih dalam keadaan posisi panas. Ya. Nah, posisi panas, dan pertanyaan tadi, apakah kita apakah tidak membahayakan ketika meminum air mineral yang dingin atau berendam di air es? Baik. Kalau untuk minum pada saat berolahraga untuk air dingin tidak apa-apa, Mbak. Tidak akan berbahaya dan justru akan mengembalikan atau merecovery untuk tenaga kita, ya, untuk mengembalikan tenaga. Untuk berendamnya itu membutuhkan waktu istirahat beberapa menit sebelum memasuki atau berendam di air dingin, ya. Jadi seperti misalnya kita setelah olahraga, kita kan biasanya nunggu keringat ini sampai misalnya keringatnya harus kering dulu kan, seperti itu. Jadi baru mandi. Jadi harus nunggu beberapa menit. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya langsung mandi atau langsung apa, itu akan mempengaruhi otot-otot tubuh yang tadi misalnya beraktivitas menjadi kejang, ya, bisa terjadi kram dan lain sebagainya. Itu ya, bisa diterima Mbak Novita? Ya Pak, bisa. Oke, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lainnya atau teman-teman yang di kelas? Kode enrollnya. Oke, kode enrollnya nanti menyusul, masih dalam proses, ya. Nanti semua yang
saya ajarkan di kelas, baik yang di daring, nanti semua ada di e-learning. Baik tugas maupun apapun yang di dalam nanti sampai lihat saja di e-learning, silakan diakses nanti ketika sudah selesai. Teman-teman silakan mengerjakan apa yang diperintahkan dan apa yang harus teman-teman lihat. Itu saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini, karena absensinya nggak bisa dibuka aplikasinya, bisa dibuka tapi nggak bisa keluar nama-nama kalian. Jadi untuk ketua kelasnya Mbak Robiatul Adawiyah dan Mbak Novita Vandika, mohon untuk mengabsensi teman-temannya dan kirimkan lewat grup, ya, biar saya tahu absensinya hadir atau tidak. Baik, Pak. Itu saja dari saya. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk waktunya hari ini, teman-teman. Kita ketemu lagi besok. Ya, besok di mata kuliah kepanduan. Itu saja. Semangat menimba ilmu, tetap semangat, dan jangan lupa berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak.